kembali dengan kami. Ya, di acara ibadah online sekolah minggu kita. Nah, kita tetap bersyukur karena sampai saat ini Tuhan masih memelihara kita, Tuhan masih menjaga kita semua. Adik-adik, mari, kalau mungkin adik-adik sudah ada yang lupa, hari ini kita akan ingatkan apa tema kita? Aku istimewa. Sekali lagi, apa tema kita? Aku istimewa. Adik-adik harus tahu bahwa kita ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang istimewa. Saat ini kita akan memulai ibadah kita akan memuji Tuhan dan kita akan tinggikan Tuhan sebab Tuhan itu melebihi segalanya di dalam kehidupan kita. Amin. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu tinggi, melebihi langit, begitu dalam, melebihi lautan, lebar, sangat lebar, melebihi samudra. Untuk itu kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih-Mu dalam kehidupan kami yang menjadikan kami menjadi anak-anak yang istimewa, menjadi orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan menyerahkan kehidupan kami mau beribadah. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan dan kemauan untuk beribadah. Berkati adik-adik dimanapun berada, berkati juga guru-guru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa dan mengucap syukur, puji Tuhan. Amin. Halo adik-adik. Halo. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan, kita akan bersuka cita. Pujian kita ini, Aku Istimewa. Sekali lagi kakak ingin mengajak kita sekalian untuk mengulangi tema kita, yaitu Aku istimewa. Sekali lagi, Aku istimewa. Nah, jadi kita ini adalah orang-orang yang istimewa, patut kita memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah agungkan Tuhan dengan puji-pujian yang indah. Sekarang kita akan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, kita serius dengan firman Tuhan supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita bersama-sama kita menyanyikan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari.
berdoa. Nanti dengan hormat kakak mohon Kak Daud akan bawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa, tutup mata dengan tangannya kepada surga. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, mungkin dalam bentuk talk show dan lain sebagainya. Tuhan tolong kami seluruh anak-anak-Mu kiranya boleh mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Semuanya untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Acara dialog interaktif dalam pembahasan tema renungan firman Tuhan. Ya, hari ini kita akan mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari selama bulan ini. Seperti yang kalian ketahui, tema kita bulan ini adalah Aku Istimewa. Ya, sebelum kita pembahasan ke selanjutnya, apa itu istimewa? Kenapa kita itu istimewa? Dan apa yang membuat kita istimewa? Seperti biasa, hari ini Tante ditemani oleh Kak Sigit. Halo. Ada juga Tante Elizabeth. Halo. Dan kita juga dibantu oleh dua kakak-kakak kita, yaitu ada Kak Opi. Apa kabarnya? Sangat baik. Ada Kak Daud. Apa Halo. kabarnya? Baik sekali. Ya, mungkin kita langsung saja ya. Kita akan tanya-tanya kepada Kak Opi terlebih dahulu. Ya Kak, silakan jelaskan kepada anak-anak dan kita apa itu istimewa dan kenapa kita istimewa dan apa yang membuat kita istimewa. Nah, adik-adik, kita kan sudah belajar tentang aku istimewa. Nah, hal yang perlu kita ketahui bahwa yang disebutkan dengan istimewa itu berarti itu berbeda dengan yang lain. Artinya kita ini tidak sama dengan orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kita berbeda, kita istimewa karena ada hal-hal nanti yang akan kita bahas bersama-sama. Apa yang membuat kita istimewa? Wow, apa yang sebenarnya kenapa istimewa itu begitu kita perlukan? Apa yang membuat hal itu begitu penting dalam kehidupan kita sehingga kita itu harus diistimewakan dan kita itu berbeda dengan orang-orang lain. Nah, adik-adik, intinya yang kakak ingin katakan adalah istimewa itu adalah sesuatu yang unik, sesuatu yang spesial ya, spesial, tidak sama dengan hal yang lain. Jadi kalau misalnya kita buat nasi goreng, nasi cuma digoreng, ya itu biasa-biasa saja. Tapi kalau kita tambahkan telur, kita tambahkan keju, wah itu akan menjadi makanan yang istimewa. Demikian kita juga dengan sebagai anak-anak Tuhan, kita istimewa karena Tuhan. Jadi karena Tuhan, maka kita menjadi istimewa. Itu yang membuat kita, itu yang saya katakan tentang istimewa. Gitu ya Kak ya. Terima kasih. Sekarang saya mau tanya kepada Kak Daud, bagaimana di minggu pertama kita mempelajari aku istimewa karena Tuhan Yesus menyelamatkanku. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Kak Daud? Kenapa keselamatan itu istimewa dan kenapa harus Yesus yang menyelamatkan? Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Kenapa keselamatan itu dijadikan istimewa? Karena yang pertama adalah keselamatan itu adalah pemberian. Nah, inilah yang menjadikan keselamatan itu istimewa adik-adik sekalian. Jadi keselamatan itu kita dapat bukan karena usaha kita sendiri, bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita ganteng ataupun kaya, tidak seperti itu. Namun karena keselamatan itu pemberian Tuhan. Coba adik-adik sekalian, jikalau kita lihat ya, pasti lebih banyak kesalahan kita dibandingkan kebaikan kita. Jadi jikalau kita diselamatkan karena perbuatan baik kita, saya pikir itu sesuatu yang tidak pas adik-adik sekalian. Namun karena keselamatan itu adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma melalui pengorbanannya, maka keselamatan itu dikatakan istimewa karena keselamatan itu adalah pemberian Allah. Nah, yang kedua adalah kenapa harus Yesus yang menyelamatkan? Nah, kenapa sih harus Yesus? Kenapa sih nggak ada orang-orang lain kan? Ada banyak tokoh-tokoh lain juga yang lebih terkemuka seperti itu. Tapi kenapa harus Yesus? Karena yang pertama adalah karena hanya Yesuslah yang adalah manusia yang tidak berdosa.
Sehingga hanya pribadi yang tidak berdosa yang dapat menyelamatkan orang yang berdosa. Kakak nggak bisa menyelamatkan adik-adik sekalian karena kakak juga adalah orang yang berdosa. Jadi harus pribadi yang tidak berdosa yang harus menyelamatkan orang yang berdosa. Itu sama seperti seorang yang memiliki mata yang harus menuntun orang yang buta, adik-adik sekalian. Jika orang yang buta menuntun orang buta, masuk jurang pastinya. Namun kita itu diselamatkan karena Yesus yang adalah pribadi yang tidak berdosa mampu menyelamatkan kita yang berdosa melalui pengorbanan. Demikian mungkin. Terima kasih Kak Daud. Mungkin dari Tante Elizabeth ada yang ditanyakan kepada mereka berdua. Ya, minggu kedua yang kemarin itu kita sudah belajar bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Aku istimewa karena Allah di dalamku. Sekarang saya mau tanya sama Kak Olpi, kenapa tubuh kita dikatakan bait Allah? Dan Ya, kenapa kita menjadi istimewa kalau kita menjadi bait Allah? ya. Ini adalah salah satu hal yang sangat luar biasa adik-adik. Dan ini betul-betul menarik. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu betul-betul unik. Ya, jadi kalau kita lihat dikatakan di dalam Alkitab seperti yang kita sudah pelajari, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi ini adalah satu hal yang luar biasa seperti yang sudah kakak katakan bahwa Tuhan itu bisa menciptakan tempat yang indah, sangat indah, dan dia bisa tinggal di sana. Tetapi kita lihat Allah lebih memilih untuk tinggal di dalam kita. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Sehingga kehidupan kita ini dikatakan istimewa bukan karena kita punya baju yang bagus, bukan seperti tadi dikatakan karena ganteng, karena kaya, atau mungkin karena kita ini punya harta yang banyak, atau kita ini punya sesuatu yang saya punya tas bagus, saya punya mainan yang bagus sehingga kita dikatakan istimewa. Tidak, tapi sebagai umat Tuhan kita istimewa karena Allah di dalam kita. Nah, di sini dikatakan kenapa kita itu, tubuh kita dikatakan bait Allah. Kenapa tubuh kita itu dikatakan bait Allah? Adik-adik harus tetap diingat yang kita sudah pelajari, bahwa ketika kita percaya, kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, maka kita juga menerima Dia untuk diam dan tinggal di dalam hati kita. Nah, sebab itu dikatakan tubuh kita ini adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kita. Nah, itu yang bisa saya katakan dari firman ini. Silakan ke Pak Sigit. Ada pertanyaan? Ya, saya punya pertanyaan untuk Kak Daud. Ya, Di minggu ketiga kita kan juga sudah belajar tentang aku istimewa karena Tuhan telah menciptakanku. Yap. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana Tuhan menciptakan kita, dan yang kedua, apa keistimewaan dari kita sebagai ciptaan Tuhan? nah ini pertanyaan yang begitu sangat menarik. Yang pertama adalah bagaimana Tuhan menciptakan kita, adik-adik. Masih ingat cerita kitab Kejadian pasal yang pertama dan kedua, ketika Tuhan menciptakan alam semesta maupun binatang-binatang, Allah hanya berfirman, jadilah alam semesta, jadilah benda-benda penerang, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah segala binatang-binatang. Namun berbeda adik-adik, ketika Tuhan ingin menciptakan manusia, tidak moro-moro langsung terjadi begitu saja. Namun Allah membentuk manusia melalui tanah liat dibentuk dan dihembuskan nafasnya. Jadi yang pertama adik-adik, kita merupakan ciptaan yang berbeda dengan binatang. Binatang tidak dibentuk oleh Tuhan, namun hanya diciptakan seperti itu dan langsung terjadi. Namun manusia berbeda, kita itu dibentuk oleh Tuhan, dan diingat di situ dikatakan bahwa Tuhan menghembuskan nafasnya kepada diri kita masing-masing, sehingga itu juga yang menjadikan kita istimewa, yang berbeda dari ciptaan yang lainnya. Kita diciptakan oleh Tuhan menurut peta dan teladannya. Dan yang kedua dikatakan di situ, apa sih keistimewaan kita sebagai ciptaan Tuhan? Nah, adik-adik, saya sudah katakan tadi, kakak katakan bahwa kita berbeda dengan binatang. Keistimewaan kita adalah dari binatang atau ciptaan yang lain adalah yang pertama, ingat kita memiliki roh. Apa sih artinya roh? Roh itu gunanya adalah untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mengenal Tuhan, untuk bisa berinteraksi dengan Tuhan, untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan.
Dan itulah yang membuat kita berbeda dengan binatang-binatang atau ciptaan yang lain. Sebab binatang tidak bisa mengenal Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, atau berinteraksi dengan Tuhan. Yang kedua adalah kita memiliki pemikiran. Inilah keistimewaan kita dengan binatang atau ciptaan yang lainnya. Karena kita bisa memiliki pemikiran yang membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berkenan di hati Tuhan, mana yang tidak berkenan di hati Tuhan. Binatang hanya memiliki insting adik-adik, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan yang terakhir keistimewaan kita adalah kita memiliki tujuan hidup. Nah, binatang nggak memiliki tujuan hidup kan? Setelah hidup besar, berkeluarga atau berkembang biak dan akhirnya mati. Namun manusia ada tujuan hidupnya, yaitu memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, melakukan pekerjaan yang baik, dan yang ketiga adalah untuk kita beribadah. Itulah yang menjadikan kita istimewa di hadapan Tuhan. Mungkin demikian, Kak. Terima kasih untuk penjelasannya, Ya. Kak Daud. Ya. Sama-sama. Sekarang saya mau beralih ke Kak Olvi. Oke. Ya. Nah, ini bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita istimewa dan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menyikapi hal ini. Ya, nah ini adalah pertanyaan yang sangat baik. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita ini istimewa seperti tadi yang kakak katakan, bukan karena kita punya pakaian yang bagus, rumah yang bagus, mungkin kita punya uang banyak, bukan seperti itu, atau mungkin kita ganteng atau cantik, tidak seperti itu ya. Tapi yang membuat kita istimewa itu adalah Tuhan. Nah, jadi untuk mengetahui bahwa kita ini istimewa di mata Tuhan adalah yang pertama, kita itu percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, adik-adik harus percaya, bukan hanya percaya tetapi percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Sehingga kalau kita percaya, kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka Dia akan masuk dan tinggal di dalam kita, dan dengan demikian kita menjadi istimewa. Adik-adik ingat ya, keistimewaan itu bukan karena kita disayang orang tua, seperti tadi lagi yang katakan, bukan karena uang atau dan lain sebagainya, tetapi karena Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita sudah tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita ini istimewa di mata Tuhan, maka kita harus menjaga itu. Kakak juga pernah katakan bahwa ada misalnya di dalam satu kerajaan, pasti di dunia ini hal yang paling istimewa adalah orang-orang yang tinggal di dalam kerajaan. Dia itu raja, dia itu pangeran, permaisuri, itu sangat istimewa. Tapi di dalam keistimewaan mereka itu, mereka tidak boleh hidup sembarangan. Mereka berpakaian dengan teratur, mereka makan dengan teratur, ada berapa piring, ada berapa garpu, berapa sendok, semuanya diatur. Oleh sebab itu kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita ini istimewa, maka kita itu harus hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Jangan berbuat yang jahat, menjauhi segala macam hal yang tidak baik, dan kita harus berbuat baik, menolong orang lain, mengasihi sesama kita, dan memuji, memuliakan Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya bagikan hari ini, Kak. Ya, makasih untuk penjelasannya, Kak Olvi. Ya, sama-sama. Nah, sekarang kita akan memasuki kesimpulannya ya. Kita sudah belajar bahwa kita adalah orang yang istimewa karena yang pertama, Allah menyelamatkan kita. Yang kedua, Allah di dalam kita. Dan yang ketiga, aku diciptakan Tuhan. Untuk itu, kita harus hidup sebaik-baiknya. Karena keistimewaan itu bukan karena kita baik ataupun yang lainnya, tapi karena Tuhan. Ya, anak-anak, sekarang kita sudah tahu kan bahwa kita adalah orang-orang yang istimewa. Ya, terima kasih kepada Kak Olvi dan Kak Daud yang sudah membantu kita memberikan penjelasan, terutama kepada anak-anak di rumah. Semoga anak-anak di rumah semua dapat mengerti ya. Ya, sebelum kita akhiri acara hari ini, kita akan tutup doa terlebih dahulu. Sampai bertemu lagi di acara dialog interaktif berikutnya. Sampai jumpa, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, materi kita untuk bulan ini sudah selesai. Ingat, aku istimewa. Nah, adik-adik, untuk bulan ini adik-adik tidak ada tugas. Adik-adik ya tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk belajar, baca Alkitab, berdoa, dan melakukan yang baik. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita akan mengakhiri untuk sekolah minggu kita saat ini, dan kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini.
Tuhan sudah sertai dan Tuhan sudah memberkati kami semua melalui materi-materi sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan akhiri pertemuan kami dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin. Your love is higher, higher than